Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. SD 3 Jatisari. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Mungkin ada yang bertanya, apa keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan harus dilakukan oleh semua anggota kelas. Kesepakatan apa itu, Pak Didi? Kesepakatan tentang suatu aturan atau budaya positif, ya, budaya baik yang sudah kita lakukan selama ini. Contohnya, satu tadi sebelum belajar kita ngapain dulu? Melakukan apa tadi? Berdoa. Terus sebelum berdoa, selain itu apa lagi? Apa? Nilai kebaikan yang sudah kita lakukan apa? Salaman pada guru. Apa lagi? Membersihkan kelas, jika kotor, ya kan? Terus duduk dengan tertib. Kalau sekolah pakai salam. Itu contoh dari aturan atau kesepakatan yang sudah kita lakukan saat ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menuliskan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan, ya, keyakinan kelas yang sudah kita lakukan selama ini, ya. Keyakinan kelas itu kan sebenarnya sudah kita lakukan jauh-jauh hari, cuman Pak Dedi perlu untuk keyakinan kelas itu harus tertulis. Ada yang belum paham tentang ini? Nanti silakan ditulis pakai pensil, nggak apa-apa. Bagaimana? Apakah sudah menulis keyakinan kelas? Sudah. Oke, silakan nanti kalian berbaris yang rapi. Nanti kalian tempel keyakinan kelas yang sudah kalian tulis di kertas yang sudah Pak Dedi siapkan di depan ini. Ya. Anak-anak, terima kasih kalian sudah menuliskan keyakinan kelas ini. Kan sudah kalian tulis, maka harus kita laksanakan dengan baik. Bisa anak-anak? Bisa. Sanggup anak-anak? Sanggup. SD 3 Jatisari. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dibawa oleh Pak Dedi Widoyo. Yang terhormat Ketua Gugus 4 Kecamatan Arjasa, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Segugus 4 Kecamatan Arjasa. Acara pada hari ini yang pertama pembukaan, kedua doa dan sholawat Maria, ketiga sambutan, keempat presentasi diseminasi budaya positif, 5 tanya jawab, 6 refleksi. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya doa dan sholawat Maria kepada Bapak Daman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersahabat tadi. Wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin ana ruhi muqaddarat al-jinn wa ridha bi hawa wa ruhi wa wa usmatawati wa sallallahu alaihi wa ala alihi
نستعين منك بنا سبحان من إذا أراد شيئا يكون له كن يكون يا مفرد فارق يا مفرد يا مفرد فارج عن يومي وأمي فراجا آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجزاء وسلامة في الأمر وبركة ورحمة عند الموت اللهم أعوذنا في سخط الموت والنجاة من النار ولا بد عند المسر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan rahmat Allah SWT. Acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Ketua Gugus 4 kepada Bapak Febri Bilang Sasbeno SPD Aprili, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadif Profesor Gus Muhammad Jalasari. Alhamdulillah di pagi hari ini kita telah diberi kesehatan, juga diberi kenikmatan, juga diberi kesempatan untuk menghadiri diskusi tentang masalah pendidikan, di mana pada hari ini kelihatannya kompak, Jadi saya tanya sama Pak dari tadi, yang datang ini adalah perwakilan dari setiap lembaga. Makanya saya mengucapkan alhamdulillah, karena lembaganya dalam satu bungkus kalau dari itu ada 7 sekolah. Alhamdulillah. Kemudian salam dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam pertemuan di pagi hari ini yang pertama kali menginjak pada pokok pembahasan yang dimana kemarin itu kita tidak menemui yang namanya pendidikan yang seperti sekarang ini. Kepada Pak Dedi, Pak Izul juga membuka SD Jatisari 1 ini monggo ditempati. Kalau memang dibutuhkan. Selama saya ada di sini, saya itu tidak pernah mundur mau ditempati apa aja. Baik itu kegiatan dari Kudus, kegiatan dari kecamatan, kegiatan dari puskesmas, kegiatan dari desa, saya selalu siap. Itu modal saya sebagai kepala sekolah di SD 1 Jatisari yang saya jual kepada masyarakat, juga kepada Muspika Kecamatan Arjasa. Jadi terima kasih, saya tidak panjang lebar ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Gilang Sastrono SPD RTD selaku Ketua Kudus, masih saya anggap sebagai Ketua Kudus Pak. Dan yang saya hormati Bapak Diki Widoyo selaku narasumber selaku guru penggerak ya Pak, guru penggerak calon guru penggerak angkatan 7 yang sedang melaksanakan, yang akan melaksanakan konsolidasi. Yang saya hormati Bapak Ibu dari seluruh SD se-Gugus 4. Saya tidak ingin berpanjang lebar, singkat saja kami ucapkan terima kasih kepada Pak Didi yang telah mau memanfaatkan KKD untuk dimintai bantuan untuk melakukan program diseminasi kepada rekan-rekan yang ada di Gugus 4. Kami juga mengucapkan selamat atas kegiatan Pak Dedi yang telah terpilih menjadi CGP. Harapannya dari kegiatan ini adalah rekan-rekan dari Gugus 4 terinspirasi untuk mengikuti jejak dari Pak Dedi.
Dan kami juga berdoa mudah-mudahan di CGP angkatan 9 ini yang masih terbuka terakhir besok ditutup, rekan-rekan ada yang lolos, rekan-rekan dari Ibu Sempat ada yang lolos. Dari saya terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Nanti kalau ada kesempatan kami lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya presentasi desikrasi budaya positif. Untuk acara ini saya serahkan semuanya kepada Pak Dedi Hidayat. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Haji Pilang sebagai Ketua Gugus 4 Jatisari, kepada Bapak Ibu pengurus KKG Gugus 4 Jatisari, dan Bapak Ibu guru perwakilan dari lembaga yang ada di Gugus 4 Jatisari. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah berkenan hadir memenuhi undangan KKG, yang dimana KKG ini mengadakan suatu diseminasi budaya positif di sekolah berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan pada saat pendidikan guru penggerak. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ini terdiri dari 10 modul, dan alhamdulillah saya sudah melewati 4 modul dari 10 modul yang tersedia. Jadi, mari kita semua menyimak pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu semuanya memberikan respon setuju atau tidak setuju dari nomor 1, 2, dan 3. Yang pertama, mungkin 3 hal ini pernah kita lakukan terhadap anak didik kita di sekolah atau di kelas. Yang pertama, setujukah Bapak Ibu bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke. Hukuman apa itu? Setuju. Hukuman macam-macam, Pak. Karena nanti kita materinya mengarah kepada berbagai jenis hukuman, konsekuensi ataupun nanti yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu hal restitusi. Nah, hukuman ini selama ini kan macam-macam, Pak. Contoh, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR. Ketika guru menghadapi anak yang tidak mengerjakan PR, biasanya misalkan diberi hukuman menulis halus sebanyak 1 halaman, misalkan. Itu bisa berupa hukuman. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu setuju ya? Nomor 1 bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak ya. Setuju. Setelah ditulis, kemudian kertas itu digenggam dengan erat. Setelah digenggam dengan erat, pasangan yang ada di sebelahnya, bagaimana caranya supaya genggaman erat itu bisa terbuka sehingga bisa berhasil merebut kertas yang ada di genggaman temannya tadi. Gimana? Pasti Bapak Ibu akan berusaha
mengiming-imingi sesuatu, apa memberikan atau menyuap atau mengata-ngatai. Nah, namanya usaha macam-macam ya. Ya. Gimana? Bu Bulan selaku pemilik benda yang tidak berharga kan berjuang untuk mempertahankan, sedangkan pihak luar pasti berjuang untuk merebut, ya kan? Apa yang terjadi? Maka di sana pasti ada dua kepentingan yang berbeda yang saling bertentangan. Yang satu berjuang habis-habisan untuk mempertahankan apa yang dia yakini itu merupakan sesuatu yang berharga bagi dirinya, dan yang satu pihak satunya berusaha untuk merebut sesuatu yang berharga itu dari pemiliknya. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah, hubungannya dengan apa hubungannya praktek itu dengan materi yang akan kita sampaikan? Nah ini. Nah, selama ini kita itu terjebak dalam ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Guru itu bisa mengontrol murid. Murid disuruh ke barat, ke timur, pasti manut sama kita. Ilusi kita kan itu, ya pasti dah murid pasti jelas nurut ke gurunya. Itu yang selama ini ada di mindset kita. Betul atau betul? Ya. Oke. Yang kedua, kita terjebak di dalam ilusi bahwa kritik dapat mengkritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita mengkritik anak yang misalkan dia berbuat kesalahan, maka dengan kritikan atau mungkin mohon maaf hujatan, hadikan, itu bisa membuat karakter dia berubah. Kita yakin akan hal itu selama ini? Bagaimana? Kita meyakini itu enggak? Kalau sekarang mungkin tidak. Ya. 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 Itu nanti kembali kepada karakter dan kondisi di sekolah masing-masing. Kemudian selama ini kita terjebak dalam ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan itu macam-macam ya, ada pujian, ada reward, ya kan, ada reward and punishment mungkin, ya. Jadi misalkan kalau ada anak yang mendapatkan nilai bagus, kita kasih misalkan stiker smile, gitu ya, stiker like, gitu ya. Kemudian diberi applause dengan teman-temannya, gitu ya. Yang berikutnya, kita terjebak dalam ilusi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa, terutama untuk kepada murid. Pokoknya kamu harus manut pada Pak Guru, harus manut pada Bu Guru. Kamu harus jadi anak yang pintar, kamu harus jadi anak yang sukses. Dipaksa. Istilahnya kalau jamu itu dicikokin, dipaksa. Seperti itu. Kamu harus jadi anak yang disiplin. Akhirnya timbul aturan-aturan yang harus dipatuhi. Alasannya seperti itu biasanya. Nah, apa perubahan paradigma? Stimulus, respon, dan teori kontrol atau tentang teori thinking. Nah, jadi selama ini kita kan fokus pada stimulus respon. Pokoknya siswa itu harus menjalankan apa yang guru inginkan. Selama ini kan seperti itu. Pokoknya kamu besok harus hafal perkalian. Kalau kamu udah hafal, kamu dihukum. Gitu kan? Ya. Kita selama ini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kita lupa bahwa setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Ya kan? Yang baik untuk saya belum tentu baik bagi bapak ibu guru. Benar nggak? Karena selama ini kita memaksa orang itu harus ikuti kita, gitu loh. Siswa itu harus ikuti kita. Nah, mari kita ubah pelan-pelan paradigma ini. Bagaimana kita itu harus memahami bahwa murid itu juga punya pandangannya masing-masing. Seperti itu. Berikutnya, perilaku guru dilihat sebagai
suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, anak melakukan kesalahan pasti ada sesuatu yang menjadi dasar dia untuk melakukan kesalahan itu. Contoh, misalkan tidak usah jauh-jauh, di sekolah saya anak-anak datang terlambat, terus saya paksa untuk dia datang tepat waktu ke sekolah tanpa kita tahu kenapa dia kok bisa terlambat. Kira-kira itu adil dan untuk anak itu? Tidak adil. Kenapa? Karena pada murid saya sendiri di daerah pegunungan itu, mereka datang terlambat banyak faktor. Terkadang mereka itu harus cari buku dulu untuk pakan ternaknya sebelum mereka ke sekolah, atau mungkin dia masih menjaga adiknya yang sendirian di rumah karena kedua orang tuanya masih sibuk cari rumput. Tiba-tiba ketika dia datang terlambat ke sekolah, kita marahin dia, kita bentak-bentak. Kira-kira itu adil nggak buat anak-anak? Nggak adil ya. Tanpa kita tahu apa yang menyebabkan dia itu terlambat datang ke sekolah. Kemudian, selama ini kita meyakini bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, karena sejatinya menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan akan dirinya sendiri. Jadi yang menentukan dia itu merasa merdeka atau tidak merdeka adalah dirinya sendiri. Karena diri sendiri adalah pengontrol dirinya sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kita melakukan pemaksaan pada saat bujukan kita gagal. Misalkan tadi ketika praktek menggenggam kertas, ya, dibujuk kan mau, ayo Bu, nanti tak belikan bakso, misalkan kepala tangannya dibuka. Nah, karena nggak mau dipaksa, ditodong. Nah, itu kan yang sering kita lakukan ya. Kalau sudah cara halus dan bisa, biasanya kita terapkan cara yang lebih kasar dalam tanda kutip kepada anak didik agar tujuannya manut pada gurunya. Itu. Nah, sekarang mari kita ubah paradigma itu menjadi kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa maksudnya, Pak Dedi? Maksudnya adalah kita memberikan pilihan kepada murid untuk supaya dia itu bisa diberi kesempatan untuk memilih tentang tujuan yang akan dia lakukan. Seperti itu. Selama ini kan kita pokoknya kalau anak-anak melanggar harus kita hukum. Nah, tapi kita tidak pernah memberi kesempatan dia bagaimana dia itu bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Semuanya ditentukan oleh guru. Pokok montak disiplin harus dihukum. Itu. Model berpikir menang kalah. Nah, ini yang sering kita. Pokoknya guru itu harus menang, murid harus kalah. Intinya berarti kan murid harus manut pada gurunya. Gurunya tidak mau kalah. Itu. Maka paradigma yang diharapkan yaitu bagaimana siswa itu diberikan kesempatan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia miliki sehingga dia itu dalam dirinya itu timbul motivasi intrinsik untuk belajar dari kesalahannya sendiri. Nah, nanti kita akan perdalam kembali apa itu motivasi intrinsik. Next. Nah, di sini kita belajar disiplin positif. Jadi disiplin positif itu intinya adalah disiplin tanpa memaksa. Jadi intinya yang dimaksud dengan disiplin positif adalah disiplin tanpa memaksa. Jadi disiplin positif ini bagaimana seorang guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan motivasi intrinsik atau motivasi internal dalam dirinya untuk membentuk karakter disiplin pada dirinya. Jadi tidak perlu memaksa, karena intinya disiplin positif itu tidak perlu memaksa, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti ini maksudnya. Jadi setiap anak, setiap murid atau setiap individu pasti punya
sudut pandang yang berbeda dalam melihat sesuatu. Contohnya, kalau kita memandang, misalkan Bu Yusi yang duduk di pojok sana, memandang slide ini miring ya. Tapi kalau Pak Hayi yang pas di depan, melihatnya enak, lurus, ya kan? Seperti itu. Karena sudut pandangnya yang berbeda. Kita harus pahami itu, Bapak Ibu. Jadi makna disiplin yang berdasarkan teori dari Dr. William Glasser ini yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau kita yakini. Seperti itu. Next. Nah, ini jadi makna disiplin itu dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato yang kita kenal sebagai filsuf ya, terkenal ini Socrates, Plato. Kemudian disiplin diri. Nah, jadi disiplin positif itu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi anak-anak yang sudah mempunyai motivasi intrinsik, dia itu meyakini bahwa dia disiplin, dia yakin bahwa dengan disiplin itu akan merubah dirinya menjadi lebih baik. Selama ini, mengapa anak-anak yang kita berikan sanksi, berikan hukuman, berikan konsekuensi, kok tetap mulai salahnya lagi? Kenapa? Karena belum tumbuh motivasi intrinsik atau motivasi internal dalam dirinya. Mereka itu hanya karena takut dengan aturan, takut dengan guru. Setelah dia melakukan kesalahan, diberi teguran, dia akan mengulang lagi. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan dalam dirinya untuk melakukan suatu disiplin itu sebagai hal yang dia yakini. Seperti itu. Nah, saat ini kan kita sudah menerapkan IKN ya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai universal yang akan kita terapkan yaitu adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat di profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini contoh penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Yang pertama, kerja bakti membersihkan sekolah. Nah, ini sudah contoh budaya positif yang real, yang mungkin juga Bapak Ibu lakukan bersama siswa di sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam ini? Nah, jadi cipta lingkungan, itu pasti sudah cipta lingkungan. Kemudian belajar kelompok, di sini dia terdapat nilai-nilai kebajikan menghargai orang lain. Karena dalam belajar kelompok kan pasti ada diskusi ya Bapak Ibu, bertukar pendapat seperti itu. Kemudian ada kegiatan keagamaan. Nah, di sini ada nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sebelum belajar juga sama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ini berbaris dan bersalaman pada guru sebelum masuk kelas. Nah, ini nilai kebajikannya itu menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini sudah merupakan penerapan budaya positif. Jadi budaya positif itu sebenarnya sudah kita lakukan selama ini. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa itu merupakan sesuatu budaya yang positif untuk sekolah maupun untuk anak-anak. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik 2. Nah, ini yang menarik tentang motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, seperti pertanyaan pemantik yang ada di awal tadi ya. Nah, jadi teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi kalau motif yang nomor 1 ini ada rasa tidak nyaman dengan hukuman, dia takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini sudah beda. Dia itu motivasinya karena ingin mendapatkan sesuatu. Bisa pujian, bisa reward. Kadang kan kita seperti ini ya. Kita itu guru misalkan ada anak yang mendapat nilai ujian bagus, ya, nilai ujiannya bagus. Biasanya kan kita itu memberikan hadiah, misalkan diberikan snack, ya, diberikan smile atau
diberikan sesuatu yang menarik buat dia. Nah, sebenarnya itu bagus, tapi itu masih belum menguatkan motivasi intrinsiknya. Kenapa? Motivasinya masih dari luar. Apa? Ya hadiah. Yang ketiga, nah ini yang kita harapkan, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi di sini ada motivasi internal atau motivasi intrinsik. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif. Jadi bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak bahwa melakukan sesuatu yang baik seperti yang dia yakini itu akan membuat dirinya menjadi lebih baik. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, makna merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan hanya bebas dari perintah, bebas dari ancaman, bebas dari hukuman, tetapi yang dimaksud merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah di mana setiap individu itu juga bisa memerintah dirinya sendiri, bisa memerintah dirinya sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Menurut Ki Hajar Dewantara, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu sifatnya juga menghukum, Bapak Ibu. Selama ini kita memberikan penghargaan, tujuannya kan untuk meningkatkan motivasi anak ya, biar lebih rajin belajar, biar hasil ulangannya lebih bagus, seperti itu. Nah, ternyata itu ada efek buruknya juga. Yang pertama ini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya, anak-anak itu pasti ketergantungan. Itu pasti. Kalau jangka panjangnya, maka anak-anak ini yang intinya dia itu selalu mengharapkan sesuatu timbal balik dari apa yang sudah dilakukan. Jadi misalkan dia dimintai tolong sama orang, ketika dia dewasa, dia pasti mengharap wadimiro. Jadi penghargaan itu mengurangi ketepatan, maksudnya adalah ketika guru memberikan penghargaan kepada anak-anak, anak-anak itu kan diharapkan untuk lebih termotivasi lagi, ya kan? Tetapi kadang ada anak diberi penghargaan pun tidak akan memberikan efek apa-apa pada dirinya. Berarti kan tidak efektif sudah, tidak tepat lagi. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Kenapa? Karena ya itu sudah tidak ada motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Nah, penghargaan marilah kita ubah menjadi sebuah apresiasi. Coba saya ingin Bapak Ibu guru semua ini merenung. Selama ini kalau kita itu memberikan penghargaan, apresiasi, pujian pada anak-anak itu berdasarkan hasil, benar nggak? Hasilnya yang diberikan anak-anak kan ya, yang dihasilkan anak-anak ya. Bagus, kamu pinter ya, matematika dapat nilai ulangan matematika dapat 100. Bagus, kamu tiap hari bajunya rapi. Hasil kan? Tapi kita lupa bahwa ada yang lebih penting daripada hasil, yaitu apa? Proses usaha anak-anak untuk mencapai tujuan itu. Nah ini contohnya ya. Nah ini kalimat-kalimatnya ini. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang sudah dilakukan oleh anak didik kita. Yang pertama berupa, kemarin saya perhatikan ya, kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Pada situasi apa kita memberikan kalimat itu pada anak? Nah, pada saat dia menolong murid baru di kelas. Misalkan ada anak si A, ada murid baru, dia menolong, mengenalkan ke teman-temannya. Nah, ini kita kasih apresiasi. Kemarin Pak Guru perhatikan, kamu rasa empatinya besar ya, kamu membantu murid baru itu untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain. Nah, itu bagus Bapak Ibu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Berikutnya, Pak Guru menghargai kepedulianmu. Nah,
Kalimat itu bisa memotivasi risiko. Iya ya, berarti usaha saya itu dilakukan, diapresiasi oleh guru, dihargai oleh guru. Gitu. Nah, jadi pada saat gurunya membantu teman-temannya tugas kelompok, gurunya memberikan apresiasi seperti ini. Rasa terima kasih, nah ini penting. Rasa terima kasih ini penting. Terima kasih ya, kamu sudah bertanggung jawab atas tugasmu. Misalkan, kalau konsekuensi itu disepakati sebelumnya Bapak Ibu di antara dua pihak. Contohnya yang di sini ya, yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu sudah disepakati kalau kamu berdua, kamu harus berani bertanggung jawab. Nah, ada di sini. Nah, kalau misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, nah ini biasanya ini langsung dari sepihak dari guru tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Nah, itu masuk kategori hukuman. Seperti lari menggunakan basket. Nah, itu hukuman pasti karena berasal dari guru saja. Jadi dari satu pihak saja itu. Kalau sudah disepakati sebelumnya, itulah yang disebut konsekuensi. Iya, berarti sudah mulai paham ya Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang berasal dari satu pihak untuk mendisiplinkan, tapi berasal dari satu pihak. Tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama. Itu perbedaannya. Next ya. Oke, nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, jadi kalau hukuman itu pasti menyakitkan Bapak Ibu. Itu ya. Jadi ini perbedaannya anak membenci. Nah, ini yang bahaya. Ini bisa menimbulkan rasa sakit yang lama sehingga dia membenci kedisiplinan. Akhirnya apa? Hukuman itu hanya membuat anak menjadi dendam. Percaya ya, dendam. Itulah yang menyebabkan dia hukuman itu efek jerahnya hanya sementara. Kemudian paksaan, iya hukuman sifatnya maksa. Ya, nah ini kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kenapa? Karena di sini ada sudah kesepakatan di sana. Ya. Kemudian hukuman juga bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian mendorong yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan. Saya kan menjelaskan menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi internal ya. Gimana caranya Pak Dedi? Ini ada paradigma baru yang bisa kita terapkan di sekolah ataupun di kelas. Apa namanya Pak? Namanya ini restitusi. Mungkin ada yang pernah mendapatkan atau mendengar istilah ini Bapak Ibu? Belum ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak-anak itu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi anak ketika melakukan pelanggaran jangan langsung dikasih sanksi, hukuman. Sudah kamu ustaz, sudah kamu lari. Tapi kita tidak pernah menanyakan kenapa dia kok bisa melakukan pelanggaran itu. Contohnya tadi di kasus anak yang terlambat masuk kelas, langsung kita beri hukuman. Sudah kamu lari, karena kamu terlambat masuk kelas. Sudah kamu ustaz. Berapa kali itu? 10 kali misalkan. Tapi kita jangan menanyakan kenapa kamu kok bisa terlambat. Kira-kira bagaimana solusinya agar esok hari kamu tidak terlambat? Di sana kuncinya restitusi adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk berkolaborasi mencari solusi dari permasalahan yang dia alami atau kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah, selain restitusi ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa Pak Dedi? Nah, kenapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, contohnya ini ada pernyataan pertama. Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Karena aturannya ya. Karena aturannya sudah. Ya, karena aturannya. Mengapa kita
memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Karena aturannya sudah. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya kan aturannya. Nah, itulah bedanya aturan dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu terbentuk karena ada kesadaran diri, terbentuk karena ada motivasi diri. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini untuk kita laksanakan secara bersama-sama, baik itu di kelas maupun di sekolah. Nah, jadi tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini dan harus kita terapkan secara konsisten. Contohnya apa keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, oke. Di sini. Nah, ini di tengah ini yang umum ini peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas kita bentuk sehingga menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini di sini murid sudah terbentuk, motivasi intrinsiknya sudah terbentuk. Nah, dengan adanya keyakinan kelas maka akan menciptakan lingkungan positif baik di kelas maupun di sekolah. Dari lingkungan positif ini maka terbentuklah budaya positif di sekolah. Jadi awalnya dari aturan dulu, tapi harusnya aturan ini harus dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Karena di dalam keyakinan kelas inilah mulai tumbuh motivasi internal atau intrinsik siswa. Gitu. Nah, ini contohnya. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang mana? Yang kanan ya. Yang kanan. Ini kan sudah ada motivasi intrinsik ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini di sini ada keyakinan saling menyayangi. Kalau yang ini kesepakatan juga, tapi ini masih belum menjadi keyakinan. Karena di sini apa? Karena di sini kolaborasinya masih belum muncul. Karena di sini kan sudah kolaborasi. Kami guru dan murid, ya. Kami murid yang semangat. Kami berarti sudah kolaborasi. Kami murid yang peduli. Jadi bedanya itu kalau sudah kesepakatan kelas itu apa namanya sudah ada kolaborasi. Gitu. Kalau yang ini memang kesepakatan juga, tapi belum ada kolaborasinya. Oke, next. Nah ini yang bisa Bapak Ibu susun di kelas masing-masing. Di sini ada keyakinan kelas tabel T dan G. Misalkan rasa hormat, di sini ada terdengar, berperilaku, terlihat. Ya. Nah, misalnya terdengar. Di kelas dia ini kata-kata yang keluar dari, maksudnya perkataan yang keluar dari lisanku terdengar sopan, kan? Nah itu. Kemudian berperilaku, disepakat diyakini bahwa berperilaku sopan, berperilaku santun. Kemudian di sini terlihat saya meyakini bahwa kelas ini terlihat kompak, terlihat bersih, gitu. Terlihat apa namanya disiplin, ya. Terlihat akur, rukun, gitu. Itu nilai-nilai yang kayak gitu. Nah ini formatnya yang bisa disusun Bapak Ibu. Nah di sini. Nah hormat, misalnya di sini guru tampak seperti berpakaian rapi dan sopan, berkata apa namanya halus. Nah, tidak tampak seperti guru menyuruh siswa, guru selalu memarahi siswa. Jadi di sini ada positifnya dan negatifnya. Itu yang format T, ini yang format B. Ini cuma format saja, nanti tinggal memilih. Nah, kalau yang tabel Y ini kan sesuatu yang positif yang ditulis, positif saja. Tapi kalau yang T, format T, ini ada negatifnya. Misalkan kita meyakini
berpakaian rapi, misalkan di sini berpakaian tidak rapi. Jadi kita harus menghindari yang tidak tampak seperti yang negatif itu. Bedanya di format saja, tinggal ini hanya pilihan saja. Gitu. Nah ini contohnya ya Bapak. Terdengar di kelas bahwa satu orang berbicara, yuk saya bantu. Jadi di kelas itu kita harus meyakini sering mendengar kata-kata ini, yuk saya bantu, yuk kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, ini terima kasih. Boleh saya pinjam? Terlihat. Nah, jadi suasana kelas itu terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Berperilaku tersenyum ramah, ya kan? Selalu menyapa temannya, memberikan ruang bekerja, ya, postur tubuh yang tenang dan sebagainya. Nah, ini contoh yang format T yang ditanyakan Bu kita. Ya. Di sini ada format T, ini tampak seperti datang tepat waktu. Nah, yang di sini negatifnya sering hadir terlambat. Ya. Menyapa teman dan guru setiap hari, nah, tak acuh kepada teman dan guru dan sebagainya. Nah, kalau T itu ada nilai-nilai negatifnya, ada nilai positif dan negatif. Tapi kalau yang format Y ini negatif atau positif semua. Nanti bisa disusun sendiri, disepakati dengan muridnya. Dan kemarin saya sudah praktik Bapak Ibu, ini ya, di next saja ya. Nah ini, misalkan ini ya ada peraturan, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan apa yang akan terbentuk? Ini tanggung jawab. Kembalikan sesuatu ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa yang akan terbentuk? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Oke, next ya. Nah, ini kemarin yang sudah saya terapkan di sekolah untuk pembentukan keyakinan kelas, dimulai kolaborasi bersama KS dan guru sejawat. Ini Bapak Ibu, kemudian ini pelaksanaannya. Jadi saya jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas, kemudian anak-anak diminta menuliskan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, yang sudah mereka yakini dan mereka akan konsisten menerapkannya untuk kegiatan sehari-hari di kelas maupun di sekolah. Kemudian keyakinan kelasnya ditempel di kertas seperti ini. Nah ini jadinya seperti ini. Nah, nanti ke depannya keyakinan kelas yang sudah disepakati nanti saya akan buat banner dan akan ditempel di dinding kelas supaya anak-anak ingat bahwa ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu, ini penting itu. Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini pasti. Bapak Ibu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Benar tidak? Benar ya? Nah, bertahan hidup. Contohnya apa? Ya bekerja, kerja nafkah kan? Kalau tidak punya nafkah, bagaimana cara mencari makan? Itu pasti bertahan hidup. Misalkan Bapak Ibu mendapat gangguan dari orang yang akan berbuat jahat, kira-kira Bapak Ibu akan diam saja atau mempertahankan diri? Nah itu bagian dari bertahan hidup. Itu pasti. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Pasti. Setiap orang pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Diterima di keluarga, ya kan? Diterima di lingkungan kerja, diterima di lingkungan masyarakat dan sebagainya. Iya, dicintai itu pasti Pak, kan rasa kasih sayang. Ya. Penguasaan. Nah, setiap orang pasti punya rasa ingin menguasai, power. Pasti punya perasaan ingin menguasai. Contohnya mungkin kita jadi guru, pokoknya anak-anak harus patuh kepada saya, harus tolong kocak pada gurunya. Itu sebuah bukti bahwa manusia itu punya apa? Rasa untuk menguasai, kekuasaan. Kesenangan. Nah, tiap orang pasti mempunyai kesenangan yang berbeda-beda.
Contoh Pak Ayi mungkin hobinya di burung merpati, tidak sama, ya kan? Mungkin Pak Sony hobinya bercocok tanam di sawah, tidak sama, punya kesenangan yang berbeda-beda, ya kan? Seperti itu. Pak Basit ya senangnya di seni, mungkin ya khususnya seni tari. Iya, bisa jadi. Kenapa? Karena tiap orang punya passion, punya kesenangan yang berbeda-beda. Iya, itu pasti. Ya. Kebebasan, pasti setiap orang itu mempunyai kebutuhan untuk bebas, ya. Bebas dari rasa takut, bebas dari rasa tekanan apapun, bebas untuk memilih, itu bebas, ya. Itu. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Mengapa? Kenapa? Ya supaya kita sadar bahwa anak itu punya kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa menjudge semua anak itu sama. Kamu harus jadi anak pintar matematika, bisa. Kamu harus jadi anak yang pintar menari, nggak bisa. Ya, karena punya kesenangan yang berbeda. Nah, ini posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi kontrol ini adalah posisi yang bisa diambil oleh guru ketika menghadapi murid yang melakukan pelanggaran. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Guru yang semestinya menghukum. Pokok kalau berbuat salah dihukum. Ini contohnya nih. Apa yang dilakukan guru itu? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Dan sindiran itu masuk menghukum, menghukum anak. Perkataan apa biasanya yang sering dikeluarkan oleh guru yang sering menghukum itu? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, jadi ada pengancaman. Hasilnya anak akan berontak, akan menyalahkan orang lain, dan dia juga akan berbohong agar dia bisa lepas dari hukuman. Ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua ada membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini adalah bagaimana ketika anak itu melakukan pelanggaran, guru itu membuat anak itu merupakan membuat dia itu berpikir bahwa saya ini orang yang paling bersalah di dunia. Ini juga tidak baik. Nah, contohnya, ini guru berceramah, diceramain berbuat salah, diceramain, seakan-akan saya ini loh anak paling salah di dunia. Jangan sampai anak-anak kita itu berpikir seperti itu loh. Itu tidak bagus untuk perkembangan mentalnya. Kemudian guru juga mengatakan seharusnya kamu seperti ini, jangan seperti itu. Itu masuk di dalam kategori buat rasa bersalah. Nah, ibu kecewa sama kamu selalu aja melakukan. Itu membuat dia itu berarti saya ini dicap sebagai anak yang sering terlambat. Ya. Terus guru berposisi kontrol sebagai teman, yaitu membuatkan alasan untuk muridnya. Nah, contohnya berkata begini, Yura, masa kamu tidak berubah tiap hari terlambat? Ayo dong, supaya Pak Dedi tidak ditegur oleh kepala sekolah, kamu harus datang pada waktu besok ya. Nah, ini berposisi sebagai teman. Jadi terlalu dekat hubungannya dengan anak, maka ini lama-kelamaan sifat seperti ini, posisi seperti ini membuat anak itu kehilangan rasa hormat pada guru. Pasti itu. Ya, itu. Masa kamu tidak mau berubah? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, jadi ini kata-kata yang biasa diucapkan oleh guru yang berposisi kontrol sebagai seorang teman untuk murid maksudnya. Nah, tapi kalau ini banyak itu sudah kehilangan rasa hormat guru. Nanti istilahnya ngelamar ya. Oke. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini sebagai penegak aturan. Ya. Pemantau ini sebagai penegak aturan di sekolah. Posisinya menghitung dan mengukur. Dia berdiri di depan. Siapa kira-kira yang terlambat?
Sekarang jam berapa ya? Kamu tahu kan konsekuensinya? Iya Pak, ayo silakan. Kalau terlambat apa? Hukumannya. Nah itu sebagai apa ini? Sebagai penegak aturan. Jadi guru kalau sikapnya seperti itu menghadapi anak-anak yang melakukan pelanggaran itu masuk dalam kategori posisi kontrol sebagai pemantau, penegak aturan. Apa peraturannya? Nah, mengingatkan aturan, selalu mengingatkan aturan dalam menghadapi anak yang melakukan pelanggaran. Nah, yang kita harapkan posisi ini adalah posisi manajer. Marilah kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran. Apa? Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa saja Pak Dede ini? Ayo, kemarin kita kan sudah bikin keyakinan kelas. Kira-kira kamu terlambat hari ini, kenapa? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Itu. Iya Pak, kayaknya sadar. Nah, di sini, guru juga merawakan. Yo, kira-kira bagaimana caranya kamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah, tuh. Jadi di sini terlihat perbedaannya. Kalau posisi manajer itu memberikan kesempatan pada anak untuk mencari solusinya sendiri. Jadi posisi manajer ini sinkron dengan restitusi yang tadi saya sudah jelaskan. Nah ini yang sering dikatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu masih kategori guru pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu masuk dalam guru pembuku. Ayolah lakukan demi ibu bapak supaya tidak dimarahi kepala sekolah. Nah itu berfungsi teman. Ini yang bahaya sehingga anak ini kehilangan rasa hormat pada guru. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini memang tahu. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini posisi manajer. Yang ini kamu selalu yang paling terakhir. Buku. Bisa dipahami ya Ibu ya. Segitiga restitusi. Ini yang topik terakhir Bapak Ibu ya. Nah, apa itu pengertiannya? Segitiga restitusi adalah 3 langkah restitusi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid agar dapat belajar dari kesalahan yang telah dilakukan dan memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa menimbulkan rasa dendam dalam dirinya. Nah, ini segitiga restitusi ada 3 langkah ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah ini yang dilakukan guru ketika melakukan segitiga restitusi ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah kita harus percaya bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti berbuat salah ya. Bapak ibu juga berbuat salah. Nah, jadi kata-kata ini yang harus muncul di saat menstabilkan identitas. Langkah yang pertama, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Pertanyaannya, apakah Bapak ibu pernah melakukan hal demikian ketika menghadapi anak yang berbuat salah atau melakukan pelanggaran? Jujur ya, belum ya. Nah, makanya kita pelajari bersama tentang restitusi, segitiga restitusi. Kemudian di langkah kedua ada validasi kebutuhan. Nah, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini kata-katanya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting dari kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu validasi kebutuhan. Next, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dikembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibentuk sebelumnya. Ayo, apa nilai kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Dikembalikan lagi keyakinan kelas yang sudah. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu?
kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu contoh. Nah, di sini saya akan memperlihatkan video Bapak Ibu. Ini hasil karya saya mempraktikkan segitiga restitusi ketika menghadapi anak-anak yang melakukan pelanggaran. Ini untuk kasus yang pertama, murid terlambat masuk kelas. Selamat pagi Hera. Pagi, Pak. Sekolah kita masuk pukul 7 pagi. Sekarang sudah pukul 7.15. Bagaimana ini Hera? Iya, Pak, saya minta maaf karena datang terlambat. Iya, tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa belajar dari kesalahan itu. Kamu datang terlambat pasti ada alasannya kan? Semalam saya nonton TV hingga larut malam. Jadi saya bangun siang, Pak. Oh begitu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kamu tingkatkan? Mungkin menghormati diri sendiri dan orang lain, Pak. Setuju. Jadi apakah kamu meyakini prinsip saling menghormati itu? Ya, Pak, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki keterlambatan ini? Sedia, Pak. Bagaimana caranya kamu memperbaikinya? Saya tidak akan menonton TV larut malam, Pak. Baik, kalau kamu menonton TV hingga larut malam, kira-kira siapa yang akan mengingatkan kamu? Ada, Pak, ibu saya. Ada lagi selain ibu kamu? Ada, Pak, bapak saya. Baik, jadi yang akan mengingatkan kamu, ibu dan bapak ya. Kira-kira kapan kamu akan mulai membiasakan menonton TV tidak sampai larut malam? Saya akan memulainya hari ini, Pak. Saya akan menonton TV paling lama pukul 9 malam, Pak. Setelah itu saya langsung tidur. Baiklah Hera, terima kasih atas kerjasama kamu. Sekarang kamu masuk kelas untuk ikut pelajaran ya. Baik, Pak, terima kasih. Kalau ke sini menghadap Pak Guru. Iya, Pak, kenapa? Bapak mendapat laporan dari Sinta. Katanya kamu mencoret-coret buku dia. Apakah kamu bisa menjelaskan pada Pak Guru? Saya marah dan kesal sama Sinta, Pak. Dia mencoret-coret buku saya duluan, Pak. Oh, begitu. Pasti kamu marah dan kesal ya. Bapak juga akan marah kalau ada orang lain yang mencoret-coret buku Bapak. Terus saat itu kamu melakukan apa? Iya, Pak, saya marah terus coret-coret buku Sinta. Saya kesal banget, Pak. Oh, begitu. Kamu melakukannya pasti ada alasannya kan? Ya, Pak, saya membalasnya untuk membela diri. Ya wajarlah, membela diri adalah sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak berlebihan, hanya mencoret-coret buku dia. Ya, Pak, saya hanya mencoret-coret buku Sinta. Padahal saya kesal sekali, Pak. Iya pasti, tapi kamu memilih lebih bersabar kan? Kamu memilih untuk tidak berbuat yang lebih parah lagi. Iya, Pak. Nah sekarang, mari kita lihat apa yang telah kamu lakukan dengan mencoret-coret buku Sinta. Kira-kira tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Jadi, keyakinan kelas mana yang harus kamu tingkatkan lagi? Sebenarnya saya menghargai teman, Pak. Di saat itu saya sedang emosi. Jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Apakah kamu meyakini bahwa menghargai orang lain itu penting untukmu? Ya, saya yakin, Pak. Setuju, kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang harus kita jalankan saat kita sedang marah, kan? Ya, Pak, saya harus lebih bersabar. Kira-kira, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau kamu bersedia, kira-kira kamu mau menjadi apa? Saya akan menjadi orang yang penyabar, Pak. Menurutmu, bagaimana rasanya menjadi orang yang penyabar? Ya, Pak, lebih nyaman bisa menahan diri. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang, Hera kembali ke bangku. Baik, Pak, terima kasih. Sebelum masuk ke referensi Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan pada saya. Iya, benar. Oke, yang tadi ini pertanyaan pertama. Iya. Tadi punya siswa, sering tidak masuk. Sering tidak masuk. Saya punya siswa, lima. Iya, sinkron. Iya, lagi ya. Yang namanya itu Iya.
sering tidak masuk. Oh ya, kami yang tempoh hari MBK yang ada. Kami Pak, sebagai guru sudah tidak berusaha menjadi penghukum. Iya. Dan kami juga sebenarnya kalau dari materi ini sebenarnya untuk berusaha untuk menumbuhkan nominasi internal karena itu rajin. Iya. Tetapi permasalahannya lokasi anak tersebut itu menjauh dari sekolah. Yang kedua, kondisi ekonominya. Iya. Karena dia kalau jalan kaki luar biasa jalurnya. Jadi dia tidak sekolah. Kalau tidak ada sepeda motor atau orang tua atau saudaranya yang mengantar ke sekolah. Dan untuk mengikuti rumahnya juga masalahnya. Terus untuk misalkan kami tidak menjadi penghukum, kami berusaha menjadi sebagai manajer. Iya, manajer. Kira-kira dengan materi-materi yang lain, mungkin nanti ada teman-teman yang bisa. Karena kami sudah tidak bisa. Apakah dengan sebagai manajer apakah untuk guru nilai sehari? Ya kan? Iya. Atau kalau misalkan orang tuanya itu lagi sepeda motor tidak mungkin. Jadi bagaimana? Dan tidak bisa kami pisahkan sampai detik ini karena tidak mampunya itu. Hanya kalau memang dia tidak ada kendaraan, tidak ada yang mengantar, itu aja. Dan jauh. Kalau dia mau jalan kaki, malah biasa jauhnya. Iya. Biasa. Iya. Oke. Terima kasih untuk Rahayi. Langsung saya jawab saja. Kasus tentang seorang siswa yang menganggap jarak antara rumah dengan sekolah itu jauh. Kemudian sehingga ketika tidak ada orang tua atau saudara yang mengantarkan, dia tidak bisa masuk sekolah. Itu juga saya alami di sekolah. Sama Pak. Menerapkan ini Pak. Nah, ini kan begini Pak. Ini kan iya. Memang Pak, kondisi situasi itu terkadang tidak mix dengan teori yang kita pelajari Pak. Saya menyadari itu. Kenapa? Karena yang saya alami sama di sekolah saya ada murid seperti itu Pak. Bahkan sama Pak, alasannya ekonomi Pak, ekonomi orang tua. Saya ini pertama kali datang ke SD alun-alun, saya itu heran Bapak Ibu. Kenapa murid itu kok gak bisa full tiap harinya? Ya saya soan Pak, karena dibimbing Pak Nur lah, kita dekat dengan warga biar tahu gimana soan. Alasannya apa? Ekonomi. Kenapa? Karena ketika musim hujan seperti saat ini, anak-anak itu ikut teladan dan jaraknya jauh. Jaraknya jauh dari rumahnya itu teladan. Kalau musim tanam itu istilahnya membuk Pak. Mungkin Pak Haji sudah mengenal membuk. Intinya mereka ikut orang tua bercocok tanam, menjaga tanaman di ladang dan nikmat berhari-hari, menyebabkan dia tidak bisa sekolah. Loh, kenapa kalau tidak dititipkan ke saudaranya? Kalau ada saudara, kalau anaknya tidak tahu, ya kan? Kemudian si anak itu juga terlalu kecil, tidak punya saudara, tidak punya kakek nenek untuk menjaga. Akhirnya Pak, tetap bisa ikut Pak mondok Pak. Ini juga saya tanyakan, mohon maaf Pak, ini saya tanya ke fasilitator di dewan, tidak bisa jawab Pak. Benar ini. Ini Bu, ketika saya tes wawancara, ya ini motivasi kepada teman-teman. Kita ceritakan apa adanya, jangan dilebih-lebihkan. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman UCB ini masuk ke tahap 2. Sifatnya itu dinilai psikologi kita jujur atau tidak. Saya itu tidak ditanyakan macam-macam Bapak Ibu. Cuma ditanyakan tantangan kesulitan selama mengajar di SD 3 Jatisalam. Saya ceritakan mulai dari perjalanannya, medannya seperti ini, jaraknya semua. Saya ceritakan apa adanya. Bahkan kasus itu saya ungkapkan karena faktor ekonomi, siswa saya tidak bisa sekolah. Kadang ada yang akan sering terlambat naik itu dulu Pak. Ada Pak. Saya sudah sultan itu mulai dari awal 2019 saya seperti ini, memang ya itu ya karena faktor ekonomi dan kurangnya dukungan dari orang tua tentang pendidikan kepada anak. Mengapa menyebutkan itu? Karena SDM-nya rendah. Rata-rata warga di sana itu tidak pernah mengenyam pendidikan. Itu sudah saya tanyakan juga ke fasilitas. Bisa jawab Pak? Fasilitas. Iya. Kenapa? Karena ini sudah beban hidup. Terus gimana bisa apa nggak gitu? Ya terpaksa itu kenakan. Kadang-kadang ada yang masih 2 kilo dari rumah.
Jauh, makanya mereka nginep. Nggak bawa beras, bawa pelaut itu. Berhari-hari kalau sudah musim hujan. Apalagi musim paruh, ya, musim paruh dari H-1 sampai H+1 udah boleh. Kenapa? Karena bagi dia paruh itu kan ada hiburannya. Itu merupakan sarana untuk hibur bagi warga sana, sarana hiburan. Karena meskipun orang gunung ya, kalau mereka itu meningkatkan anak luar biasa. Nangkep 40-an, belum tentu orang kota seperti itu. Itu ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Dedi. Pembentukan karakter anak itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ya. Setahu saya, pembentukan karakter anak dipengaruhi oleh lingkungan itu ada pada yang pertama itu lingkungan keluarga. Yang kedua ada pada lingkungan sekitar atau tempat tinggal. Dan yang ketiga itu ada pada lingkungan sekolah. Yang ingin saya tanyakan tentang penerapan dari restitusi ya, sejauh mana penerapan restitusi itu kepada pembentukan karakter anak itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Sony. Langsung saya jawab. Memang benar, sepakat saya bahwa lingkungan keluarga, lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Bagaimana penerapan restitusi ini dapat mengembangkan karakter anak? Seperti ini. Contohnya, saya sebagai guru yang tipe atau posisi kontrol penghukum, saya sering marah, anak itu memang sering bukti pelanggaran. Iya kan? Saya sering marahi, saya sering hardik, saya sering tunjuk-tunjuk. Kira-kira bagaimana perkembangan mentalnya? Karakternya mentalnya jelas kan ya? Karakternya bagaimana? Dia akan terbentuk karakter seperti orang yang selalu bersalah. Ya kan? Kalau dia sudah terbentuk karakter orang yang selalu bersalah, dia akan menjadi anak yang minder. Dia kehilangan kepercayaan diri. Kenapa? Karena guru tidak pernah memberikan kesempatan bagi dia untuk memperbaiki kesalahannya. Guru tidak pernah menganalisis atau mencari tahu kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi sehingga dia itu selalu berbuat salah. Nah, maka kau datang terlambat ke sekolah. Kau sering terlambat datang ke sekolah. Kenapa? Tidak pernah bertanya seperti itu. Aku telat ini sering telat. Berani. Tidak pernah ditanya. Kenapa kamu kok bisa terlambat? Apakah dia itu harus membantu orang tua berjualan terlebih dahulu, bantu orang tua cari pakannya, ternak? Itu Pak. Jadi restitusi ini apa ya? Semacam wadah atau semacam langkah untuk guru memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dari kesalahannya. Jangan harus dihukum terus Pak, tanpa kita harus tahu mengapa dia melakukan kesalahan. Itu tidak fair untuk si anak Pak. Seperti itu Pak. Maka kita perlu tahu kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi anak ini sehingga dia itu selalu terlambat ke sekolah misalkan. Ya karena itu kebutuhan dasar kebebasan, dia tidak punya kebebasan waktu. Kenapa? Waktunya sudah disita oleh orang tuanya untuk membantu dia, untuk membantu orang tuanya bekerja. Dia sudah kehilangan kebutuhan dasar kebebasan. Contoh kan ada kasus seperti itu Pak. Jadi restitusi ini juga berpengaruh Pak terhadap pengembangan karakter anak. Gitu Pak. Jadi makanya desiminasi ini diharapkan saya dan Bapak Ibu guru semuanya untuk mengubah mindset atau paradigma bagaimana kita menumbuhkan budaya positif dengan apa? Membentuk disiplin positif dulu. Ya itu sudah disiplin positif. Contohnya apa? Yaitu restitusi itu. Restitusi dalam rangka membentuk disiplin positif. Nah dari disiplin positif akan tumbuh apa? Budaya positif. Tadi
tadi kan urutannya dari peraturan dulu ya. Kemudian timbullah keyakinan kelas, dari keyakinan kelas timbul disiplin positif, terakhir akan membentuk budaya positif. Itu sangat Pak, sangat membangun karakter anak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini terakhir Bapak Ibu dari saya. Mari kita semuanya melakukan refleksi dari apa. Nomor satu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari presentasi yang sudah saya lakukan tadi? Apa? Membentuk karakter anak melalui disiplin positif. Ya, disiplin positif tadi ada langkah-langkahnya ya. Membuat keyakinan kelas dan restitusi. Itu sudah. Jadi kita menerapkan keyakinan kelas, kemudian restitusi. Ya, itu nanti akan terbentuk budaya positif. Tujuannya, goalnya adalah budaya positif di sekolah. Seperti itu. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti seminar desiminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Bagaimana? Terinspirasi. Oke, terima kasih. Apa merasa menemukan sesuatu yang baru? Ya. Ya. Pak Yi dulu desa sudah ada ya, Pak Yi, kayak materi ini ya, Pak Yi? Enggak ada ya. Ini baru nih. Saya baca bukunya William Blossom itu masih terbitan 2000 Pak. Jadi bukan bukan buku-buku pendidikan lama, masih terbaru. Begitu juga dengan David Copperrider tentang inquiry apresiatif itu juga bagus itu. Nanti teman-teman yang lolos JGP pasti akan membaca buku itu. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti seminar desiminasi ini? Perannya apa sebelum mengikuti sebelumnya? Di situ kan perannya banyak kan, penghukum, pembuat rasa bersalah, ya kan? Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau. Apakah sudah pernah melakukan posisi manajer? Semua sudah ya, alhamdulillah. Tapi yang sering dilakukan yang mana? Penghukum. Penghukum, memantau, cuma di gerbang. Yuk, teman-teman, mari. Itu ya. Oke. Nah, setelah mengikuti seminar ini, kita akan menjadi Among seperti apa? Mau jadi posisi kontrol apa? Manajer. Dan menerapkan apa? Segitiga restitusi. Ya, mari. Ya, bukan hanya untuk saya. Mari kita semuanya belajar. Ya, saya tidak memandang saya lebih pintar, lebih hebat dari bapak ibu guru yang ada di depan saya. Saya ini juga sama-sama belajar. Mari kita mengubah mindset. Ya, mengubah mindset atau paradigma tentang disiplin positif. Seperti yang kita bahas tadi bahwa disiplin positif itu adalah upaya mendisiplinkan anak tanpa memaksa. Jangan dipaksa. Ya kan, karena mereka mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Jadi 6 topik itu saling berhubungan, Bapak. Yang tadi, ya, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi? Dari apa? Koreksi aja Pak. Iya. Iya. Desiminasi itu salah Pak. Apa? Diseminasi. Diesel. Desi salah. Diesel. Ya, terima kasih. Nanti saya edit. Saya gagasan. Iya, itu sudah berdasar dan apa ya. Nanti waktu upload itu loh, covernya itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Mudah-mudahan sesuatu yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching nggak usah direkam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hayy, guru di Negeri 4 Jatisari yang merupakan salah satu peserta dari program diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh
Saudara Denny Widoyo sebagai CGP Angkatan 7 yang mana dilakukan pada hari Senin. Baik, saya sendiri akan memberikan testimoni tentang pelaksanaan diseminasi ini, bahwasanya program ini sangat membantu bagi guru-guru di sekolah kami khususnya dan gugus 04 Jatisari pada umumnya, bahwasanya dengan diseminasi budaya positif ini kami bisa mengetahui bagaimana paradigma baru tentang cara membudayakan hal-hal yang positif kepada siswa tanpa melakukan seperti cara-cara hukuman yang mana sering diterapkan oleh guru-guru terdahulu. Saya berharap juga teman-teman yang lain bisa menerapkan program diseminasi budaya positif ini. Dengan program diseminasi budaya positif ini, teman-teman yang lain juga tergerak bagaimana cara memberi pengajaran mendidik anak yang benar. Jadi itu saja dari saya. Semoga sesuai dengan slogan guru penggerak, guru-guru kita benar-benar menjadi bergerak dan menggerakkan siswa-siswa kita untuk menjadi lebih positif dan tercipta budaya-budaya yang berpancasila. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nurfitasari. Saya guru kelas 1 dari SD Negeri 3 Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Di sini saya akan melakukan testimoni kepada Bapak Denny Widoyo, SPDGR. Beliau adalah selaku CGP calon guru penggerak angkatan 7. Dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Denny Widoyo, SPDGR, adalah mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Dan di sini saya merasa terinspirasi dengan budaya-budaya positif yang telah disampaikan oleh beliau. Salah satunya adalah ketika murid melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai guru tidak perlu sampai membuat siswa tersebut merasa bersalah. Kami sebagai guru seharusnya memberikan dampak positif ataupun